Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman-Mu, serta berikanlah kepada kami kemampuan serta keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Mengapa Mengandalkan Tuhan di Tengah Badai. Sebagai teks renungan diambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bapak Ibu Saudara bisa membaca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian bisa kembali mendengarkan renungan harian. Dan pada video hari ini, saya akan baca dalam Injil Markus 4 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kamu merasa seolah hidupmu sedang dihempas badai? Kamu sudah ikut Tuhan, kamu melayani, kamu percaya kepadanya, tapi justru badai besar datang. Misalnya badai ekonomi, keuangan, badai relasi, badai dalam rumah tangga, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Lalu muncul pertanyaan besar dalam diri kita. Kalau Yesus ada dalam hidupku, kenapa aku tetap mengalami badai? Saudaraku yang terkasih, itu adalah pertanyaan jujur yang banyak orang Kristen tanyakan. Dan mungkin sedang kamu rasakan hari ini. Tapi justru disinilah letak kedalaman iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi ia menjanjikan hadiratnya di tengah badai. Oleh karena itu, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan di tengah badai? Karena badai akan datang cepat atau lambat. Tapi saat badai datang, yang menentukan adalah kepada siapa kita bersandar. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di tengah badai? Berdasarkan kisah nyata yang terjadi bersama Yesus dan murid-muridnya dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di tengah badai? Yang pertama, karena Yesus mengajak kita menyeberang. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu juga, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudaraku, perjalanan ini bukan ide murid-murid, melainkan inisiatif Yesus sendiri. Ia mengajak mereka menyeberang ke seberang danau, dan murid-muridnya hanya mengikuti sang guru itu kemana ia pergi, kemana ia memerintahkan mereka untuk pergi. Tapi anehnya, justru di tengah perjalanan yang Yesus rancang sendiri, badai besar itu terjadi. Nah, apa maknanya bagi kita? Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak menjamin jalan yang mulus. Bahkan dalam rencana Tuhan pun badai bisa terjadi. Tapi tunggu dulu, saudara-saudara. Menyeberang di sini melambangkan proses hidup dan panggilan yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Entah dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, ataupun pertumbuhan rohani. Yesus tidak menjanjikan bahwa menyeberang bersamanya akan bebas dari badai. Tapi ia menjanjikan bahwa ia akan hadir di perahu yang sama. Ketika dia hadir, di sanalah kita akan melihat pertolongannya, mujizatnya yang dia akan kerjakan lakukan kepada kita. Walaupun badai itu datang, tapi kita tetap merasakan kehadirannya. Nah, kehadirannya itulah
yang membuat kita sanggup melewati badai. Saudaraku yang terkasih, apa makna rohani bagi kita? Badai bukan tanda kamu salah jalan. Bisa jadi kamu justru sedang di jalur yang benar, tapi Tuhan sedang membentuk karaktermu di tengah badai itu. Yesus tidak hanya peduli tujuan, tapi peduli juga kepada prosesnya. Saudaraku yang terkasih, ketika hidup terasa gelap padahal kamu sedang mentaati Tuhan, jangan ragu pada penyertaannya. Andalkan Tuhan karena Dia tahu kemana Dia sedang membawa hidupmu, dan Dia tidak akan membiarkanmu karam. Kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di tengah badai? Karena Yesus tetap hadir meskipun tampak diam. Dalam Markus 4 ayat 38 bagian A. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudaraku, saat badai menerjang, murid-murid panik, tapi Yesus tidur di buritan. Ini bukan karena Yesus tidak peduli, tapi karena Yesus tahu bahwa badai itu tidak lebih besar dari kuasanya. Tidurnya Yesus bukanlah kelemahan, melainkan tanda ketenangan dan otoritas. Secara manusia, ini membingungkan. Mengapa Yesus bisa tenang saat kita sedang panik? Tetapi secara ilahi, ini justru menunjukkan bahwa Tuhan tidak terguncang oleh hal-hal yang mengguncang kita. Ia tidak bereaksi panik karena Dia tahu akhir dari cerita itu. Apa makna rohaninya bagi kita? Dalam hidup ini, kita sering merasa seperti murid-murid. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tapi sebenarnya, Yesus tetap ada di perahu. Ia tidak meninggalkan meskipun tidak langsung bertindak. Terkadang, diamnya Tuhan adalah alat pembentukan iman. Tuhan tidak selalu menjawab dengan segera, tapi Ia tidak pernah tidak hadir, bukan? Saudaraku, saat Tuhan terasa diam, tetap andalkan Dia. Karena kehadirannya tidak diukur dari seberapa cepat Ia bertindak, tapi dari janji-janjinya yang pasti menyertai. Yang ketiga, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di tengah badai? Karena Yesus berkuasa menenangkan badai. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, ketika Yesus berbicara, alam semesta tunduk. Kata diam, tenanglah, dalam bahasa aslinya bisa diartikan berhenti dan jangan bergerak lagi. Seperti menghardik makhluk yang memberontak. Ini menunjukkan bahwa badai bukan hanya fenomena alam, tapi juga ujian spiritual yang tunduk pada otoritas Yesus. Saudaraku, dalam hal ini, Yesus tidak hanya hadir sebagai teman seperjalanan, tapi juga sebagai penguasa atas seluruh sesuatu, termasuk badai hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita maknai. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhan. Masalah yang membuat kita gemetar tidak membuat Tuhan gugup. Kadang Tuhan menenangkan badai di luar, tapi sering juga Ia menenangkan badai di dalam hati kita lebih dulu. Saudaraku yang terkasih, mari andalkan Tuhan, bukan hanya karena Dia dekat, tapi karena Dia berkuasa. Saat kita berseru kepadanya, bukan hanya situasi yang berubah, tapi juga hati kita dan perspektif kita tentang Dia. Saudaraku yang terkasih, badai akan datang. Tapi yang membedakan orang percaya adalah siapa yang mereka andalkan. Markus 4 ayat 35 sampai 41 mengajarkan kita bahwa Tuhan mengizinkan badai, tapi tidak meninggalkan kita. Tuhan tenang, tapi tetap peduli. Tuhan berkuasa dan sanggup meneduhkan. Tuhan memakai badai
untuk menumbuhkan iman kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jika hari ini kamu sedang menghadapi badai di pikiranmu, di rumah tanggamu, dalam keuanganmu, atau hatimu, jangan menyerah. Yesus ada di perahumu. Dia tidak tertidur karena lupa, tetapi karena dia tahu badai itu tidak lebih besar dari kuasanya. Mari kita andalkan Tuhan, karena di tengah badai, dialah satu-satunya jangkar yang tak tergoncangkan. Saudaraku, kalau hari ini kamu sedang merasa hidupmu diombang-ambingkan karena badai, saya ingin doakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penguasa kehidupan ini, pemilik hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari setiap badai kehidupan yang kami hadapi. Hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang saat ini sedang mengalami badai, biarlah badai itu Engkau tenangkan, Engkau singkirkan dalam kehidupan mereka. Beri mereka iman dan kekuatan juga untuk menghadapi badai itu. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.